Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini pengantar bisnis yaitu untuk organisasi bisnis. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama kepemilikan perseorangan, dua persekutuan, tiga perseroan terbatas, empat pengaruh kepemilikan terhadap pengembangan risiko, lima memperoleh kepemilikan atas bisnis yang sudah berjalan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kepemilikan perseorangan. Kepemilikan perseorangan itu adalah sebuah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kepemilikan perseorangan yang merupakan bisnis yang dikelola oleh perseorangan. Nah, perseorangan ini maksudnya adalah bentuk usaha yang paling sederhana, di mana seluruh kepemilikan dan pengelolaan bisnis berada di tangan satu orang. Bentuk usaha ini banyak digunakan oleh pedagang, pedagang kecil, pengrajin, atau profesional yang menjalankan usaha bisnis, usaha sendiri. Dalam kepemilikan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana, di mana seluruh kepemilikan dan pengelolaan bisnis berada di tangan satu orang. Usaha ini banyak digunakan oleh pedagang kecil, pengrajin, atau profesional yang menjalankan usaha sendiri. Dalam kepemilikan perseorangan, pemilik dan bisnis dianggap sebagai satu kesatuan hukum. Artinya, ciri-ciri kepemilikan bisnis perseorangan, satu, menjadi tanggung jawab pribadi pemilik. Jika bisnis mengalami kerugian atau memiliki utang, maka pemilik harus menanggungnya dengan harta pribadinya. Dimiliki oleh satu orang, hanya ada satu orang pemilik yang mengendalikan seluruh kegiatan usaha. Dua, tidak ada pemisahan, tidak ada pemisahan antara pemilik dan bisnis. Secara hukum, keduanya dianggap satu kesatuan. Tiga, tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik menanggung seluruh resiko, termasuk kerugian bisnis dengan kekayaan pribadi. Empat, keputusan cepat dan fleksibel, karena tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam mengambil keputusan. Lima, keuntungan menjadi milik pribadi. Seluruh laba usaha menjadi hak penuh pemilik. Enam, modal terbatas. Sumber modal biasanya berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman kecil. Tujuh, masa hidup usaha bergantung pada pemilik. Jika pemilik meninggal atau berhenti, maka usaha biasanya ikut berakhir. Contoh seperti warung makan milik pribadi, atau tukang cukur, ataupun salon rumahan, dan lain-lain. Kepemilikan perseorangan mempunyai kelebihan. Satu, kontrol penuh. Pemilik memiliki wewenang sepenuhnya dalam mengatur dan juga menjalankan usahanya tanpa perlu persetujuan dari pihak lain. Dua, keputusan cepat, karena tidak perlu musyawarah dengan mitra atau dewan, keputusan bisnis dapat diambil dengan cepat dan fleksibel. Tiga, keuntungan tidak dibagi. Semua laba yang dihasilkan menjadi milik pribadi pemilik usaha. Kekurangannya yaitu satu, risiko pribadi berupa tanggung jawab yang tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh hutang dan juga kerugian bisnis, bahkan bisa menggunakan harta pribadi untuk menutupi kerugian. Dua, sumber daya terbatas. Modal, tenaga kerja, dan keahlian seringkali terbatas karena hanya mengandalkan kemampuan satu orang. Dengan demikian, kepemilikan perseorangan cocok untuk usaha kecil
yang ingin dijalankan secara sederhana dan cepat, namun memiliki risiko pribadi yang tinggi. Contohnya, toko kelontong, usaha makanan rumahan, dan lain-lain. Persekutuan. Persekutuan adalah bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan bersama. Ciri-ciri persekutuan: satu, dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dua, masing-masing mitra menyumbangkan sesuatu seperti modal, tenaga kerja, atau keahlian. Tiga, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Empat, tidak terpisah secara hukum dari para pemiliknya, kecuali pada bentuk tertentu. Jenis-jenis persekutuan. Satu, persekutuan umum atau general partnership. Semua mitra atau partner memiliki tanggung jawab tidak terbatas atas utang dan kewajiban perusahaan. Semua mitra yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan juga pengambilan keputusan bisnis. Dua orang membuka toko bersama dan bersama-sama mengelola serta menanggung semua resiko. Dua, persekutuan komanditer atau limited partnership. Biasanya terdiri dari dua jenis mitra ya. Satu, sekutu aktif. Nah, ini akan langsung terlibat dalam pengelolaan dan memiliki tanggung jawab penuh. Dua, sekutu pasif, hanya menyertakan modal dan tidak ikut mengelola bisnis serta tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetor. Contoh, seseorang menyetor modal untuk usaha restoran, tetapi tidak ikut mengelolanya. Persekutuan mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu lebih banyak modal dan sumber daya. Modal lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan perseorangan. Dua, ambilan keputusan bisa dilakukan bersama. Lebih banyak ide dan juga keahlian. Tiga, beban tanggung jawab dan risiko dapat dibagi. Beban kerja dan risiko dapat dibagi antar mitra. Persekutuan juga mempunyai kekurangan. Satu, terjadinya konflik antar mitra. Nah, potensi konflik antar mitra jika tidak ada kesepakatan yang jelas. Dua, pembagian keuntungan. Tiga, tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu aktif. Empat, keputusan memerlukan persetujuan secara bersama sehingga prosesnya bisa lebih lama. Contohnya seperti firma hukum, praktek dokter, usaha retail bersama. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan dengan modal dari beberapa pemegang saham. Perseroan terbatas adalah sebuah bentuk badan usaha yang modalnya itu terdiri atas saham-saham yang dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Setiap pemegang saham memiliki bagian kepemilikan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ciri-ciri dari perseroan terbatas: satu, kepemilikan saham. Modal perusahaan terbagi menjadi saham-saham dan pemiliknya disebut pemegang saham. Dua, tanggung jawab terbatas. Setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya, tidak sampai pada harta pribadi. Tiga, badan hukum resmi. Perusahaan terbatas merupakan badan hukum yang diakui oleh negara sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Empat, dipimpin oleh direksi
dan diawasi oleh komisaris. Pengelolaan PT dilakukan oleh direksi, sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris. 5. Tujuan utama. Tujuan utama untuk mencari keuntungan. Keuntungan perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Contoh seperti PT Indo Food Sukses Makmur Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan lain-lain ya. Perseroan terbatas itu adalah bentuk badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham dan para pemiliknya disebut dengan pemegang saham, memiliki tanggung jawab terbatas sebesar jumlah yang disetorkan. Nah, artinya jika perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham hanya menanggung kerugian sebesar nilai saham yang dimilikinya, bukan harta pribadinya. Kelebihan perseroan terbatas yang pertama yaitu tanggung jawab terbatas. Pemilik atau pemegang saham tidak menanggung utang perusahaan dengan harta pribadinya. 2. Kemampuan mengumpulkan modal lebih besar karena modalnya berasal dari penjualan saham. Perseroan terbatas dapat memperoleh dana yang lebih besar dibandingkan bentuk usaha lain. 3. Keberlanjutan perusahaan terjamin. Perseroan terbatas tetap dapat beroperasi meskipun pemilik atau salah satu pemegang saham meninggal dunia atau keluar dari perusahaan. Kekurangan perseroan terbatas yang pertama, regulasi lebih ketat, di mana perseroan terbatas harus mematuhi berbagai peraturan hukum, termasuk pelaporan keuangan dan pajak yang lebih kompleks. 2. Proses pendirian lebih rumit. Membentuk perseroan terbatas membutuhkan akta notaris, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta berbagai izin usaha lainnya. Perseroan terbatas cocok untuk usaha yang berskala besar karena memiliki sistem yang lebih formal dan profesional, meskipun proses pendirian dan juga pengaturannya lebih kompleks dibandingkan usaha perseorangan atau persekutuan. Contohnya seperti perusahaan besar PT Unilever Indonesia, PT Astra Internasional. Pengaruh kepemilikan pengembangan risiko sama yaitu kepemilikan perseorangan, risiko pribadi besar karena tidak ada pemisahan aset pribadi dengan bisnis. Poin kedua, persekutuan, risiko ditanggung bersama namun bila timbul konflik di antara mitra. Poin ketiga, perseroan terbatas, risiko lebih kecil bagi pemegang saham karena tanggung jawab terbatas. Namun pengembangan dan juga pertumbuhan perusahaan membutuhkan struktur yang lebih kompleks. Semakin besar dan kompleks bentuk kepemilikan, maka akan semakin terpisah risiko pribadi dari risiko bisnis. Memperoleh kepemilikan atas bisnis yang sudah berjalan. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat memiliki dan mengendalikan bisnis yang sudah beroperasi sebelumnya, bukan memulai dari nol. Cara ini sering dipilih karena bisnis tersebut sudah memiliki sistem pelanggan dan reputasi yang terbentuk. Cara memperoleh kepemilikan yaitu dengan cara akuisisi, dengan membeli seluruh atau sebagian besar saham perusahaan lain untuk mengambil alih kendali atau atas bisnis tersebut. Contohnya seperti perusahaan A membeli 80% saham perusahaan B, sehingga perusahaan A menjadi pemilik dan juga pengendali utama. Keuntungan
yaitu cepat mendapatkan pasar dan aset yang sudah ada. Kelemahannya membutuhkan modal besar dan bisa menimbulkan konflik manajemen. Yang kedua yaitu merger, yaitu dua perusahaan yang bergabung menjadi satu entitas baru untuk memperkuat posisi pasar, efisiensi, atau memperluas jangkauan. Contohnya seperti Bank A dan Bank B bergabung menjadi Bank AB. Keuntungan merger yaitu dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Kelemahannya yaitu proses hukum dan penyesuaian budaya kerja bisa rumit. Waralaba yaitu membeli hak untuk menggunakan nama merek, produk, dan sistem operasional dari bisnis yang sudah mapan. Contohnya seperti membuka restoran KFC atau Indomaret melalui sistem waralaba. Keuntungan waralaba yaitu risiko lebih kecil karena sistem dan merek sudah terbukti sukses. Kelemahan dari waralaba yaitu kebebasan dalam mengelola bisnis terbatas karena harus mengikuti standar franchise. Dengan ketiga cara ini, seseorang dapat memperoleh bisnis yang sudah berjalan dengan berbagai tingkat kendali, risiko, dan juga keuntungan. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.